اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, mukminin, hafizakumullah wa ra'akum. Saudara-saudari dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal. Di pagi yang indah ini kita memulai kebaikan kita. Atas izin Allah kita bisa datang ke rumahnya, kita duduk di majelis ini setelah kita melaksanakan fardu subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita, doa-doa kita, zikir-zikir kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam senantiasa kita ucapkan untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan taufik untuk bisa mengikuti dan mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh kehidupannya, dalam akidah, ibadah, akhlak, muamalah, baik itu kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang ayah, sebagai seorang pemimpin dalam kehidupan rumah tangganya, atau sebagai seorang sahabat kepada sahabatnya dalam kehidupan ini. Baik, kita melanjutkan pembahasan tentang kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid pada halaman 360 tentang firman Allah, ya, babu qaulillahi ta'ala, di mana Syekh Muhammad menjadikan judul babnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surat Al-A'raf ayat 190. Al-A'raf 190, Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma atahuma salihah ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun. Ayat ini adalah bicara tentang Adam dan Hawa. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala memberi keduanya seorang anak yang saleh, ya, maka menjadikan sekutu bagi Allah dalam penciptaan anak yang telah dianugerahkan kepadanya. Setelah Allah berikan kepada mereka berdua anak yang baik, anak yang saleh, maka kemudian mereka menjadikannya sekutu bagi Allah dalam penciptaan yang telah dianugerahkan kepada mereka. Fata'ala Allahu amma yusyrikun, maka maha tinggilah Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, ini kemudian ayat ini tentu berbicara tentang sebuah, ya, hukum penamaan hamba kepada selain Allah. Ini dijadikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab judul bab daripada ayat ini, penamaan hamba kepada selain Allah. Lalu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menukilkan perkataan Ibnu Hazm. Qala Ibnu Hazm, ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah. Sepakat haramnya, ya, tentang sebuah hukum penamaan nama yang disembah selain Allah. Seperti Abdu Amr, itu kan tidak boleh, ya, hambanya Amr. Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Wa ma asbaha zalika hasya Abdul Muttalib. Ini perkataan Ibnu Hazm yang dinukil oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi. Lalu kemudian beliau menukil perkataan Ibnu Abbas dalam ayat qala lamma taghasyaha Adamu hamalat, ya, tatkala Adam mendatangi keluarganya lalu kemudian hamil. Fa'atahuma iblis, lalu iblis datang kepada keduanya. Faqal, lalu dia berkata, inni sahibukum alladhi akhrajtukuma minal jannah. Kata iblis, saya adalah sahabat kalian berdua yang mengeluarkan kalian dari surga. Ini kata iblis, lituti'unnani aw aj'alanna lahu qarnai ayyilin. Ya, ini
agar kalian taat kepadaku, atau aku jadikan anak kalian itu ya memiliki dua tanduk yang tanduk yang bagus gitu, tanduk yang besar ya. Karena ayilin di sini disebutkan oleh Shalih Fauzan Zakar al-aw'al ya, disebutkan oleh beliau ini tanduk kambing kampung. Fayakhruju min batnika fayashuqqau, lalu dia lahir akan merobek-robek perutmu. Wal af'alanna yukhawwifuhuma, maka iblis akan mengatakan itu, aku akan lakukan itu, aku lakukan itu, maka menakut-nakuti mereka berdua. Sammiyahu Abdul Haris, fa aba ayyuti'ahu fa kharaja mayitan, maka dinamakan anak Abdul Haris dan tidak mengikuti iblis, maka keluar dalam keadaan mayit. Nah, thumma hamalat, yang kemudian hamil lagi, fa'atahuma aidan, kemudian dia didatangi, mereka berdua juga didatangi juga oleh iblis. Faqala mithla qauli, dia takut-takuti lagi seperti ditakuti dengan perkataan sebelumnya. Fa'aba ayyuti'ahu, maka keduanya enggan untuk mengikutinya. Fakharaja mayitan, dan lahir dalam keadaan mayit. Thumma hamalat fa'atahuma, hamil lagi, didatangi lagi, dan diingatkan lagi perkataan-perkataan yang tadi sebelumnya. Fa'adrakahuma hubbul walad, ya, fasammayahu Abdul Harith, lalu ya dinamailah anak itu dengan Abdul Harith. Fadzalika qauluhu ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi dan Hakim, dan begitu juga rawahu Ibnu Abi Hatim ya. Walahu bi sanadin sahih, dan dari Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang sahih. Dan Qatada, dari Qatada qala syuraka fi ta'atihi wa lam yakun fi ibadati. Ini syuraka maksud di sini itu adalah di dalam ketaatan, dalam mentaati ya, wa lam yakun fi ibadati, jadi dalam bukan dalam ibadah. Jadi dijadikan makna syuraka di sini ya, bukan pada makna ibadah. Walahu bisanadin, kemudian 361, walahu bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih, an Mujahid, dari Mujahid, fi qaulihi la in ataitana salihah, la in ataitana salihah. Ini qala asfaqa alla yakuna insanan, wa dzakara ma'nahu anil Hasan wa Sa'id wa ghairihima. Mari kita lihat biar jelas apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Kita baca penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Intinya di dalam bab ini ikhwafillah, bahwa dilarangnya kita dalam memberikan penamaan hamba selain kepada Allah. Jadi kalaupun kita ingin mengatakan abdun, itu hanya kepada siapa? Allah semata. Tidak boleh Abdul Ka'bah, tidak boleh Abdul Fulan, tidak boleh ya. Penambaan penghambaan dengan nama hamba itu hanya kepada Allah semata. Jelas lagi? Tak boleh menyebutkan Abdul Fulan, tidak, tapi disebutkan Abdullah. Tidak boleh. At-tarajum, mari kita lihat beberapa tarajum dari riwayat orang yang meriwayatkan ya, yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab ini. Ibnu Hazm itu alimul Andalus, seorang alim dari Andalusia. Ya, Abu Muhammad, kunyanya Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm Al-Qurtubi Al-Zahiri. Jadi itu Ibnu Hazm, seorang ulama yang Masya Allah ternama, ya, meninggal pada tahun 456 Hijriah, rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ibnu Hazm ya. Munasabatu hadzal bab li kitabil tauhid, ketersesuaian bab dengan kitab tauhid ini. Apa dia?
bayan anna ta'bidal aulad wa ghairihim li ghairillahi fit tasmiyati syirkun fit ta'ati wa kufrun lin ni'mah. Ya, di sini dijelaskan tentang ta'bid, ya, penghambaan anak dan yang lainnya kepada selain Allah, artinya memberikan nama abdun, ya, nama anak kepada selain Allah. Di dalam memberikan nama itu syirkun fit ta'ah, syirik di dalam at-ta'ah, tidak syirkun fil ibadah, ya, syirkun fit ta'ah, dan merupakan kufur nikmat, syirkun fit ta'ah wa kufrun lin ni'mah. Atahuma di dalam riwayat yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, ya, ay a'ta, ya, atahuma, fima atahuma di sini maksudnya ay a'ta Adam wa Hawa ma talabahu minal waladis salih. Tatkala Allah berikan kepada Adam dan Hawa apa yang mereka inginkan dari anak yang saleh. Okay. Salihan ay waladan sawiyan. Kalau dilihat dari apa yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini, makna saleh di sini bukan saleh yang makna yang saleh, ya, tapi maksudnya sehat gitulah. Jadi anak ini yang berikan itu sehat, ya. Jadi di sini jelaskan waladan sawiyan, sempurna. Ya. Anak yang lahir ada dalam keadaan cacat. Anak yang lahir dalam keadaan yang tidak sempurna di sini falamma atahuma salihan. Yang tepat di sini tatkala mereka berdua diberikan anak yang sempurna gitu, ya, sehat, ja'ala lahu syuraka ay ja'ala lillahi syarikan fit ta'ah. Lalu mereka menjadikan bagi Allah syarikat dalam at-ta'ah. Ya, fima atahuma artinya ma razaqahuma minal walad. Apa yang Allah berikan kepada mereka berdua dari anak, bi an sammayahu Abdul Harith, diberi nama Abdul Harith, wala yanbai ay yakuna abdan illa lillah. Tidak pantas memberikan nama, ya, seorang hamba yang diidofakan kepada yang lain kecuali hanya kepada Allah. Fata'ala Allah ay tanazzaha. Fata'ala Allah amma yusyrikun. Ya, banyak sekali ayat yang seperti ini dalam Quran Al-Karim. Ya, tanazzaha, maha suci Allah. Amma yusyrikun ay amma yaf'aluhu ahlu Makkah. Maha suci Allah dari apa yang mereka lakukan, ya, dari oleh ahlu Makkah minasyirki billah, ya, minasyirki billah, dari kesyirikan kepada Allah. Fahuwa intiqalun min zikri syakhsi ila zikril jins, ya. Ittafaku, kata Ibnu Hazm, ay la'alla muradahu hikayat al-ijma', menceritakan tentang hukumnya sebuah ijma' yang telah ada gitu, maksudnya ittafaku itu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah, ya, haram, ya, setiap nama yang diberikan hamba itu kepada selain Allah, ai li'annahu syirkun fi rububiyyati wal ilah wal uluhiyyah, li'anna al khalq kullahum, ya, milkun lillah wa abidun lah. Seluruh makhluk ini adalah milik Allah dan seluruh makhluk ini adalah ciptaan dan hamba Allah. Enggak pantas kita berikan kata Abdul Syams, enggak pantas Abdul Qamar, hamba matahari, hamba bulan, ya, Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah, ya, Abdul Amr, hamba Amr. Itu enggak pantas, ya, karena semua makhluk milik Allah dan kita adalah ciptaan Allah dan kita ini hamba Allah, gitu, ya. Hasya Abdul Muttalib. Ini maksudnya tadi, ya, ay falam yattafiqu ala tahrimi tasmiyati bihi li'anna aslahu min ubudiyatir riq. Ini sebetulnya mereka tidak sepakat di dalam haramnya penamaan Abdul Muttalib. Kenapa? Karena hukum asalnya dia adalah ubudiyatir riq. Ini penghambaan nih. Hamba Abdul Muttalib itu maksudnya budak dia gitu, ya, Abdul Muttalib. أو لأنه من باب الإخبار بالاسم الذي عرف به المسمى لا من باب إنشاء التسمية. Abdul Muttalib itu bisa jadi kenapa tidak dikecualikan? Karena bisa jadi itu adalah
hukum asalnya tentang penghambaan daripada seorang budak. Hamba siapa? Hamba fulan. Ya, budak ini budak fulan gitu kan. Atau dari bab memberikan berita, ya, memberikan kabar sebuah nama yang dikenal, ya, bukan dari bab memberikan nama asli, tapi itu lebih dikenal dengan penyebutan saja. Taghassaha ay at-taghassi kinayatun anil jima', yang mendatangi istrinya Adam alaihissalam. Ayil bi fathil hamzah wa kasril ya musyaddada. Dzakara atau dzakarul a'wal. Ini jantannya kambing gitu ya. Sammayahu Abdul Haris ay wa kana al Harisu isma iblis. Ya fa arada ay yusammiyahu bidzalik litahsula suratul isyraq bi. Al-Harith ini nama dari nama iblis, kemudian diberi nama, maka ingin memberikan nama dengan nama itu. Maka bentuk penamaan seperti ini adalah suratul isyraq bi, yaitu melakukan atau bentuk kesyirikan itu sendiri. Adrakahuma hubbal walad, ay hubbas salamatil walad, karena ingin anaknya selamat. Kan tadi hamil kemudian mati, hamil ditakut-takuti oleh iblis kemudian lahir mati. Nah yang ketiga ini hamil ingin selamat, ya, selamat. Maka kemudian disinilah fa'adrakahuma hubbul walad, karena ingin anak ini selamat. Wa hadza minal imtihan, dan ini bentuk ujian. Maka asfaqa, khafa, khawatir alla yakuna insanan bi ayyakuna bahima. Maka anak ini khawatir lahir dalam keadaan seperti binatang, tidak lahir seperti manusia. Maka diberilah nama Abdul Harith. Abdul Haris. Nah inilah makna kalimat yang ada di dalam riwayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab ini, lalu kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Masuk pembahasan berikut tentang al-makna al-ijmali lil ayat, makna global dari ayat ini. Yukhbiru ta'ala an Adam wa Hawa, Allah mengabarkan berita tentang Adam dan Hawa. Annahu lamma ajaba du'a'ahuma, ya, tatkala ijabah doa mereka, wa razaqahuma waladan sawiyan ala sifati allati talabah, lalu Allah berikan kepada mereka anak yang sempurna, sehat seperti mana yang mereka minta. Lam yakuma bisyukri tilka ni'mah alal wajhil murdi kama wa'ada bidzalik. Namun keduanya tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan dengan cara yang diridhoi Allah, seperti mana yang mereka janjikan. Bal sammayahu Abdul Haris, diberi nama Abdul Harith. Fa'abbadahu li ghairillah, lalu penamaan hamba itu kepada selain Allah. Harith tadi artinya iblis. Wa min tamamis syukri, adapun bentuk kesempurnaan syukur, alla yu'abbadal ism illa lillah, tidak diberikan nama abdun itu dalam nama kecuali hanya untuk Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Jabbar, Abdul Qahar, Abdul Razzaq, ya, dan seterusnya. Gak pantas kata abdun disandingkan dengan yang lain selain Allah, gak pantas. Ini bagian dari tauhid ini. Jangan salah ya, di dalam pembahasan seperti ini kata abdun, hamba itu hanya milik Allah, ya. Makanya banyak hal dalam penama ini yang perlu kita perhatikan. Fahasala minhuma bizalika syirkun fi tasmiyati la fil ibadah. Maka mereka terjadi kesyirikan di dalam penamaan, bukan dalam ibadah kepada Allah. Thumma nazzaha nafsahu anis syirki umuman fi tasmiyati wa fil ibadah. Kemudian secara umum dia membersihkan dirinya dari kesyirikan di dalam penamaan dan ibadah. Nah di sini
ada sedikit penekanan tentang pemberian nama itu. Abdun tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Dia mesti disandarkan kepada nama Allah semata. Ma yustafadu minal ayah. Pelajaran yang bisa kita ambil satu, tahrimu tasmiyati bi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah ka Abdul Husain, ka Abdul Husain, Abdul Rasul wa Abdul Ka'bah. Haram hukumnya memberikan setiap nama Abdun kepada selain Allah. Memberikan nama Abdun kepada selain Allah, seperti Abdul Husain. Apa artinya itu? Hamba Husain. Abdul Hasan misalnya kan, atau Abdul Rasul, hamba Rasul. Abdul Nabi, ya, Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Ini tidak pantas, karena Abdun itu, hamba itu adalah milik Allah, dan kita milik Allah, dan kita diciptakan Allah. Yang kedua, anna syirka yaqa fi mujarrad tasmiyati walau lam taqsud haqiqatuhuma. Perhatikan ini baik-baik, bahwa kesyirikan itu bisa terjadi dalam sekedar pemberian nama. Ada kesyirikan tadi, pemberian nama Abdun kepada selain Allah, walaupun dia tidak bermaksud melakukan kesyirikan. Jadi sampai seperti ini kita dikawal di dalam ilmu, agar kita berhati-hati di dalam pemberian nama, ya kan? Agar hati-hati di dalam, ya, memberikan sesuatu itu harus dengan panduan. Pembelian nama Abdun tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Anna hibbatullah lirrajulil waladis sawi minan ni'amil lati tastahiqqu syukra. Pemberian Allah kepada seorang, ya, laki-laki, anak yang sempurna, sehat, ya, maka ini merupakan bagian dari nikmat-nikmat yang wajib untuk kita syukuri, ya, nikmat-nikmat yang wajib untuk kita syukuri. Anna min syukri in'amillahi bil walad ta'bidahu lillah. Di antara bentuk kesempurnaan syukur kita atas nikmat Allah, ya, pada anak adalah memberikan dia atau menjadikan dia hamba Allah, gitu kan? Memberikan nama dengan menyandarkan kepada nama Allah. Bagi kepada seluruh jamaah dimanapun berada, ya, bahwa di dalam pemberian nama itu ada kesyirikan, terjadi kesyirikan. Maka jangan sampai pemberian nama ini salah, ya, salah, jangan sampai salah, karena itu dilarang dalam Islam. Kesalahan itu tidak boleh, walaupun dia tidak bermaksud untuk mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah, tapi dari sisi penamaan saja sudah tidak benar, begitu. Wallahu taala alam. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, inilah bab yang ke-50 tentang penamaan hamba selain kepada Allah. Ini tidak dibenarkan. Yang dijadikan dalil adalah Syekh Muhammad Abdul Wahab adalah surah Al-A'raf ayat 190 ini, ya. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan bisa mengambil ibrah serta pelajaran untuk bisa dijadikan panduan dalam kesehariannya, ya. Anak-anak yang lahir berikanlah nama yang benar, jangan sampai dalam penamaannya itu ada nilai-nilai kesyirikan. Wallahu taala alam. Demikian pembahasan kita pagi yang penuh dengan keberkahan ini, ya. Mari kita minta kepada Allah taufik, ya, rahmah dan hidayah, sehingga kita bisa menjadi orang yang baik dan mengisi waktunya dengan hal yang positif dan hal yang bermanfaat, ya, dalam hidup kita, baik agama ini ataupun kehidupan kita ini. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan
sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara